hadir di studio bersama saya Bapak Gema Guyardi, Chief Investment Strategis dari Astronaci Internasional. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih buat kehadirannya. Pak kasih. Gema mencermati pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita ini rekor lagi begitu ya. Kalau kita lihat 5.457. Arah sebenarnya saat ini terbuka lebar lebih ke 5.500 atau justru koreksi? Karena banyak yang khawatir nih sudah 6 hari beruntun naik terus. Oke, selamat siang pemirsa. Minggu lalu kita bahas 5450, suka atau tidak minggu ini ketemu dan kita bersyukur kita bisa lihat 5450 dan cukup stabil di atas. Kalau kita bicara dari skim besarnya dulu, posisi matahari saat ini ada di Pisces dan terus akan bergerak sampai 21 Maret ke Aries. Itu tren akan cenderung bullish, artinya kalaupun ada koreksi itu tidak akan terlalu besar koreksinya. Nah, sekarang perjalanan sudah 6 hari dan kita sudah menetapkan tanggal 25 sampai tanggal 27 bulan Februari ini merupakan target akhir dari kenaikan IHSG-nya. Jadi kalaupun dia masih bisa naik sedikit lagi itu ke 5.480 dan kemudian harus sudah mulai terkoreksi ke 5.340. Oke, kalau dikatakan pekan ini adalah momen tepat untuk akumulasi pembelian mengingat bulan depan begitu ya, kita udah memasuki bulan depan, hari Senin data ekonomi akan mulai dirilis. Sebenarnya kalau melihat tadi sudah disampaikan bahwa kemungkinan akan koreksi, walaupun naik 5.480-an pasti koreksi dulu. Ini momen pembelian atau sebenarnya tunggu dulu nih? Oke, kalau kita ingat minggu lalu kita bahas bahwa sektor di market kita itu tidak bergerak bersamaan sekarang. Selalu ada 3 positif, nanti ada 3 yang pemberat gitu ya. Market kita dalam kondisi yang seperti itu karena US dollarnya sangat kuat terhadap rupiah. Dan ini terjadi hari ini ya? Terjadi hari ini. Nah, ini yang kita ambil kesempatan. Di dalam selama pergerakan matahari belum meninggalkan Taurus, artinya belum melalui Mei, ini akan terus seperti itu, sehingga yang Anda bisa lakukan, kita jual tanggal 27 ini, kita profit taking yang sudah naik-naik, contohnya banking itu sudah harus keluar, kemudian kita switch ke sektor yang dia baru mulai lari, karena selalu ada 3 balancer gitu, 3 grup dan sektor. Kita akan beli misalnya CPO, kemudian konstruksi dan properti. Ini yang akan terus naik tatkala nanti yang banking dan lain-lain itu mulai turun. Gitu. Oke, itu berlaku hari ini? Ya, ini berlaku hari ini. Oke, kalau kita lihat pergerakan sektoral, memang perkebunan naik hari ini 1% memimpin dari pergerakan sektoral. Apa yang bisa dicermati dari pergerakan sektoral perkebunan hari ini? Kalau hari ini perkebunan ini mulai masuk di dalam masa memang dia sudah harus rally ya. Dan oil itu kan mulai bangkit dan oil kita lihat target 56 itu harusnya bisa tercapai. Sehingga dengan seperti itu CPO akan naik sebagai substitutnya dan kemudian saham-sahamnya juga akan up. Cuma tidak semua. Nah ini yang menariknya yang terancam keluar dari Morgan Stanley Composite Index Indonesia itu adalah AALI-nya gitu. Jadi nanti AALI kalau dikeluarkan lalu terkena sentimen, CPO-nya tersendat lagi. Jadi ini memang masuk di dalam satu wacana koreksi tersebut. Jadi nanti pada saat tanggal 27 sampai tanggal 6 Maret, kita akan cenderung flat IHSG-nya. Anda bisa akumulasi buy-nya di saham-saham seperti SGRO, ya, kemudian properti, baru mereka nanti akan gantian up gitu. Oke, kalau kita cermati pergerakan dari sektor perkebunan hari ini, masih ada tidak sih peluang untuk pekan depan mengalami kenaikan? Mungkin bagi yang agak telat, baru ingin masuk perkebunan hari ini dengan harapan keberlanjutan kenaikan dari sektor perkebunan pekan depan? Perkebunan sawit ya, SGRO adalah best pick dari Astronaci. Jadi Anda bisa lakukan pembelian di 2030, 2000 sekian ya. Anda bisa aiming 2200 sampai 2300 sebagai target price-nya. Oke, gitu. kita cermati pergerakan dari teknikal SGRO. Seberapa menarik berbicara teknikalnya? Kenapa harus SGRO? Ya, SGRO dari fundamentalnya dia yang paling baik, PE-nya paling murah dari peers-nya, walaupun memang kita tahu kalau Anda mau trading CPO itu tidak ada lain selain AALI yang selalu konsisten menyediakan liquidity di market. Tetapi sebagai alternate, kalau Anda adalah value investor dan Anda melihat orientasinya jelas, saya mau yang intrinsic value-nya murah tetapi price action analysis-nya juga bagus. Maka SGRO adalah pilihan yang memberikan satu kesempatan bahwa trennya sudah mulai berubah dari bearish ke bullish, kemudian dari secara valuasi seluruhnya dia paling murah begitu. Oke, bagaimana dengan yang lain nih yang biasanya leading begitu ya? Ada BWPT, LSIP, SIMP. AALI not bad, cuma AALI ini bakal masuk lagi di dalam fase sideways karena ada sentimen bahwa dia akan dikeluarkan dari MSCI Index. Nah ini kita kurang suka dan memang secara pattern saya lebih menyukai SGRO, itu very clear untuk dia bisa naik tanpa hambatan. Gitu. Oke, itu dia untuk sektor yang memimpin kenaikan dan direkomendasikan untuk SGRO ya. Betul. Bagaimana dengan yang memimpin pelemahan hari ini? Ada Aneka Industri, 1,06% penurunannya. Nanti akan kita bahas, kita jeda dulu. Pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena di Link Room Direct akan segera kembali bersama Bapak Gema Guyardi, Chief Investment Strategis dari Astronaci Internasional sesaat lagi.